Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia. DKM serta pembawa acara, saya ucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan. Bukan berarti saya yang berada di atas lebih tahu, lebih paham dari para jamaah sekalian, akan tetapi hanya sekedar menjalankan. Disadari atau tidak, Allah saat ini sudah malam ketiga di bulan suci Ramadan. Itu tandanya Allah mengabulkan doa kita. Yang perlu kita syukuri. Karena bisa jadi tetangga kita yang saat ini belum bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat tarawih, untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan karena terpapar sakit dan lain sebagainya. Hadirin jamaah sholat Isya yang dirahmati Allah, ketika kita sudah berada, ketika doa kita sudah dikabulkan, dari bulan Rajab kita berdoa agar disampaikan kepada bulan Ramadan, dan saat ini saatnya. Jangan sampai kita sia-siakan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di bulan Rajab itu menandakan keimanan. Pernah mengatakan, siapa orang yang hidupnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, siapa orang yang hidupnya hari ini sama saja dengan hari yang kemarin, maka sesungguhnya dia adalah orang yang merugi. Dan siapa orang yang hidupnya hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang celaka. Jangan sampai kita termasuk pada kategori orang yang celaka. Maka dari itu, dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, banyak hal yang harus kita persiapkan. Kita seringkali mendengar ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Sudah hafal di telinga kita, sudah ada di benak kita bahwa ayat itu adalah perintah puasa. Karena setiap tahun para penceramah, pemberi materi selalu menyampaikan keutamaan puasa, keutamaan Ramadan dan lain sebagainya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan muhasabah diri, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampunkan dosanya. Ada penekanan para saudara hadirin sekalian. Bukan hanya orang yang menahan lapar, haus, dahaga saja, akan tetapi dia yang melaksanakan dengan penuh keimanan dan muhasabah diri. Ihtisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melihat kejadian-kejadian yang kemarin untuk perbaikan kita di masa yang akan datang. Kalau di tahun lalu puasa kita belum bisa maksimal, maka tahun ini saatnya kita maksimalkan. Kalau tahun lalu kita belum bisa khatam Quran, maka tahun ini kita khatamkan Quran. Kalau tahun lalu khatamnya baru 1 kali, tahun ini minimal 2 kali. Terus ada perubahan, terus ada muhasabah. Kalau tahun lalu kita masih suka terpancing emosi, masih suka mukul, maka saat ini waktunya kita merangkul. Hadirin, muhasabah ini penting kita lakukan untuk perbaikan kita di masa yang akan datang. Orang yang senantiasa pandai bermuhasabah adalah orang yang senantiasa tidak pernah menghiraukan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena kesalahan yang ada dalam dirinya saja begitu banyak. Bagaimana dia bisa menghiraukan kesalahan-kesalahan orang lain, sedangkan dalam dirinya penuh dengan dosa. Maka orang yang senantiasa bermuhasabah akan selalu merasa salah. Masalah itu adalah soleh. Jangan pernah merasa soleh, karena merasa soleh itu adalah salah. Kalau orang yang merasa soleh, merasa dirinya sudah baik, merasa dirinya sudah benar, puasanya sudah mantap, dia bercerita kepada temannya, Alhamdulillah tadi malam saya melaksanakan sholat tahajud. Alhamdulillah tadi malam saya tadarus Quran. Bercerita kepada teman-temannya. Karena yang sesungguhnya itu bisa jadi timbul ria dalam dirinya. Ria itu bisa menggerogoti amalan-amalan kita selama yang kita pernah lakukan. Maka dari itu, agar kita diampuni dosanya, perlu diadakan yang muhasabah. Kemudian dilanjutkan hadisnya, Man qama Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan. Saat ini alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan muhasabah diri. Walaupun hujan, insyaallah hujan yang menetes kepada Bapak Ibu sekalian menuju masjid ini menjadi pelebur dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Maka siapa orang yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisaban, dengan muhasabah pada Allah Subhanahu wa taala, muhasabah diri, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada satu riwayat yang mengatakan, siapa orang yang melaksanakan sholat di malam hari bulan Ramadan dengan keimanan, dengan ihtisaban, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, besok paginya dia meninggal, belum bisa melaksanakan puasa Ramadan, maka dosa-dosa yang selama dia hidup dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap malam-malam bulan Ramadan, anggaplah malam ini adalah malam terakhir kita untuk beribadah, sehingga kita menghadirkan kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang tahu kapan ajal kita sampai. Tidak ada yang menjamin saya yang berdiri saat ini besok masih hidup. Tapi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kemudian yang harus kita persiapkan adalah hijrah. Kenapa kita harus hijrah? Karena Ramadan adalah bulan yang istimewa, di mana di siang hari kita tidak boleh menyantap makanan. Kalau di bulan-bulan lain kita boleh menyantap makanan, maka kita hijrah. Suatu yang halal bisa menjadi haram ketika di bulan suci Ramadan. Maka innal ladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah
Barang siapa yang hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman, imannya sungguh-sungguh, hijrahnya sungguh-sungguh, jihadnya sungguh-sungguh, maka tidak lain Allah akan berikan rahmat kepada orang-orang tersebut. Bulan ini adalah bulan rahmat. Ada yang mengatakan 10 malam pertama adalah bulan rahmat. Bulan diberikannya kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala pada siapa yang melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Maka kalau seandainya dikupas keistimewaan, keberkahan yang ada di bulan Ramadan tidak cukup. Apa buktinya? Dari tahun ke tahun selalu dibahas, selalu dikupas, selalu diteliti manfaat Ramadan. Ramadan bisa melatih kesabaran, Ramadan menimbulkan kedisiplinan, Ramadan menambah silaturahim, Ramadan menambah empati kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Luar biasa. Akan tetapi hadirin, jangan kita jadikan ketaatan kita ini hanya taat di bulan suci Ramadan saja. Kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba Ramadan. Artinya apa? Ketika bulan suci Ramadan datang, kita taat kepada Allah. Salat malamnya tidak pernah lepas, tidak pernah mengunjing orang. Namun setelah Syawal tiba, Ramadan berakhir, kembali aktivitas kita seperti biasa. Salatnya sering ketinggalan, menggunjing orang, menggibah dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita hanya taat di bulan suci Ramadan itu salah. Maka Ramadan ini adalah wadah pendidikan buat kita agar kita menjalani kehidupan di 11 bulan yang akan datang. Kita sudah terbiasa untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Maka ada 2 hewan yang berpuasa akan tetapi hasilnya berbeda. Ya, ini hanya mengkiaskan saja. Ada ular berbisa. Ketika dia ingin berubah wujud, ya, dia berpuasa. Ular kobra misalkan, ketika dia ingin berubah kulitnya, dia berpuasa. Ada kodok di sampingnya, tidak dihiraukan. Ada tikus di sampingnya, tidak dihiraukan. Apapun yang ada di sampingnya, selama dia meditasi, tidak pernah dihiraukan. Akan tetapi ketika selesai berubah kulit, maka ular berbisa itu semakin ganas, semakin galak dan lain sebagainya. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, ulat bulu. Dia juga sama bermeditasi. Tidak pernah makan, minum dan lain sebagainya, berkurung diri dalam kepompong sehingga selesai puasanya menjadi sesuatu yang indah yang ketika dipandang menyejukkan hati, nemploknya atau nempelnya pun di bunga yang indah, yaitu kupu-kupu. Kita mau contoh yang mana? Akankah kita menjadi ular berbisa ataukah kita menjadi ular bulu yang ketika selesai Ramadan kita bisa menjadi menampilkan keindahan-keindahan dalam diri kita dan bisa menjadi keindahan juga dipandang oleh masyarakat luas. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimah. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Yang selanjutnya adalah perintah puasa ini hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Allah tidak bedakan imannya yang tipis, Allah tidak bedakan imannya yang tebal, imannya yang sedang. Selama ada iman dalam dirinya, Allah panggil, Allah seru, Allah undang untuk melaksanakan, untuk meraih keberkahan-keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan. Allah tidak membedakan orang yang suka berdosa zaman dahulunya tetap dipanggil selama dalam dirinya ada iman. Justru Allah memberikan maghfirah, ampunan, obral pahala, obral ampunan di dalam bulan suci Ramadan untuk siapa yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, patut kita syukuri saat ini kita berada di bulan suci Ramadan.
Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita. Mudah-mudahan ampunan selalu menyertai kita, sehingga ketika nanti kita selesai melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, jadi mendapatkan gelar la'allakum tattaqun di mata Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.